Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan skenario pembelajaran pada materi teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas, atau yang dulunya biasa kita sebut dengan Diklat PIM tingkat 4. Perkenalkan, nama saya Taufik Syed Karim, Widya Suara, ahli muda BPSDM Provinsi Maluku Utara. Pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi singkat materi teknik komunikasi publik. Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan sekaligus menerapkan teknik komunikasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Jadi poin dari materi teknik komunikasi publik adalah bagaimana peserta mampu memahami dan menerapkan komunikasi publik yang baik dan benar di dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Hasil belajar Bapak Ibu yang ingin dihasilkan dari teknik komunikasi publik adalah peserta dalam hal ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa pada jenjang pengawas sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sangat penting dibutuhkan terkait dengan teknik komunikasi publik sehingga informasi yang diberikan dari penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat mampu diterima dengan baik. Indikator hasil belajar yang diharapkan pada materi teknik komunikasi publik adalah yang pertama, menjelaskan pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi yang efektif. Kemudian yang kedua, mampu mempraktekkan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi efektif. Jadi poin, sekali lagi saya ulangi, poin pada teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas adalah membekali peserta untuk sudah bisa atau mampu menerapkan terkait dengan presentasi yang baik dan benar. Materi pokok dan submateri pokok yang diajarkan berdasarkan dengan struktur kurikulum dari pelatihan pengawasan. Ada 3 materi pokok. Yang pertama, konsep komunikasi publik. Yang kedua, komunikasi asertif. Dan yang ketiga, public speaking dan presentasi yang efektif. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam rencana pembelajaran atau skenario pembelajaran, dalam hal ini pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada pendahuluan, waktu yang saya butuhkan itu sebanyak 25 menit. Dengan aktivitas yang pertama, memberi salam dan memimpin doa, memperkenalkan diri, kemudian berkenalan dengan peserta, memutarkan video pendek yang saya siapkan adalah senam otak, kemudian menyampaikan kerangka pembelajaran, menguraikan tujuan pembelajaran, dan memberikan stimulus pada peserta dengan pertanyaan yang berkaitan dengan teknik komunikasi publik. Kemudian masuk kepada materi pokok pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Aktivitas yang akan saya laksanakan adalah menjelaskan pengertian dan proses komunikasi, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi, menjelaskan terkait dengan teknik komunikasi publik, dan meminta peserta menjelaskan pengalaman peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik.
Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, dan curah pendapat. Waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan materi pokok yang pertama sebanyak 60 menit. Selanjutnya kita masuk kepada materi pokok yang kedua, materi terkait dengan komunikasi asertif. Aktivitas yang akan saya laksanakan, yang pertama menanyakan kepada peserta tentang pengertian komunikasi asertif. Kemudian menyimpulkan pengertian komunikasi asertif, menjelaskan terkait dengan teknik-teknik komunikasi asertif, meminta peserta mempraktekkan teknik komunikasi asertif, kemudian menjelaskan terkait dengan active listening. Selanjutnya, meminta peserta melakukan praktik active listening, kemudian menjelaskan mengelola keluhan, membentuk peserta dalam beberapa kelompok untuk bermain peran tentang mengelola keluhan, menjelaskan terkait dengan komunikasi tertulis, dan membedah komunikasi tertulis di media sosial milik pemerintah. Metode yang saya gunakan pada materi komunikasi asertif antara lain ceramah interaktif, diskusi, latihan atau praktek, bermain peran atau role play, dan studi kasus. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 120 menit. Selanjutnya Bapak Ibu, masuk kepada materi pokok ketiga, yaitu public speaking dan presentasi yang efektif. Pada aktivitas ini, saya akan memutar film pendek tentang public speaking. Yang kedua, menjelaskan persiapan presentasi, menjelaskan struktur dan organisasi presentasi, menjelaskan teknik presentasi, dan meminta peserta melakukan praktek presentasi yang efektif. Pada praktek ini, saya akan memaksimalkan waktu yang ada untuk memberikan semua kepada peserta, wajib mempraktikkan teknik terkait dengan public speaking dan presentasi yang efektif. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah interaktif, latihan, dan praktik per orang. Alokasi waktu adalah 165 menit. Terakhir, kita masuk pada tahap penutup. Tahap penutup di sini ada beberapa aktivitas yang akan saya lakukan. Yang pertama, membuat rangkuman bersama peserta. Karena selain kemampuan skillnya ditingkatkan, ada beberapa kemampuan pengetahuannya juga harus diingatkan melalui membuat rangkuman bersama. Yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. Yang ketiga, memutarkan film pendek tentang motivasi. Dan yang keempat, menutup acara atau proses pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Metode yang saya gunakan, tanya jawab, pemutaran video, dan alokasi waktu yang saya butuhkan sebanyak 35 menit. Baik Bapak Ibu, untuk evaluasi pembelajaran, saya akan menggunakan evaluasi pembelajaran memanfaatkan media sosial, di mana peserta diminta untuk mengupload video praktik terkait dengan teknik komunikasi publik atau presentasi yang efektif di media sosial Facebook. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya terkait dengan skenario pembelajaran materi teknik komunikasi publik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.